Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menganalisis 10 saham yang menurut saya menarik untuk dianalisis ya. Jadi saya ingin melihat bagaimana perkembangan dari 10 saham ini. Bisa dibilang ini adalah video review ya. Oke, langsung aja untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian dapat update terbaru ketika saya upload video terbaru di channel ini. Oke, dan jangan lupa untuk bergabung di grup WhatsApp kami, link ada di bawah untuk kita sharing-sharing diskusi bareng dan bisa diskusi bareng ya ketika open market saham apa yang sudah mulai menarik. Oke, semuanya itu gratis, nggak ada dipungut biaya sama sekali. Oke, langsung aja untuk saham yang pertama bisa kita lihat adalah saham Weton. Oke, kalau saham Weton ini sendiri kemarin sudah istilahnya sudah mantul, ada pantulan di sini dan kemudian terbentuk doji dan sekarang terbentuk candle seperti ini ya. Oke, jadi sekarang kalau saham Weton ini sendiri berarti dia masih berada di area support ya, masih berada di area support. Dan kalau trennya sendiri saham ini masih downtrend ya, dimana garis MA50 masih berada di bawah garis MA200 dan candle-candle masih berada kuat di bawah garis MA50 nya, berarti masih downtrend. Dan ini kalau kita lihat dan ini kalau kita lihat dia candle-candle masih berada konsisten di bawah garis resisten downtrendnya, tapi sekarang ini adalah dia berada di area support terkuatnya ya di sini. Ini adalah support terkuatnya dan sini sempat ketembus dan itu tapi mantul ya, tembus dan terpantul lagi. Jadi untuk kalian yang belum punya saham ini masih bisa masuk sekarang. Kalau dibilang risk rewardnya masih oke ya, masih kalaupun cut lossnya harus di bawah ini masih sekitar 11% atau satu ticknya persis masih 10,19% ya. Dengan harapan kita resisten terdekatnya mungkin saya akan tarik ke sini aja. Resisten terdekatnya adalah ini ya, yang bisa kita harapkan adalah resisten downtrend ini. Nah, resisten downtrend ini jadi sekitar 17,59%. Itu tentunya dengan catatan ini semakin lama atau candle-candle ini misal gerakannya lama ya, misal seperti ini dia naik sini kan, naik lagi kemudian turun sini retest ya. Nah kemudian sini, dan kalau sampai ke resistennya itu baru di candle yang ini berarti semakin lama juga semakin mundur ya berarti. Oke, jadi semakin lama resisten kita akan semakin turun. Nah di sini karena ini resistennya downtrend, jadi tadi kemungkinan kita kalau di sini kita dapat 17%, kalau karena dia gerakannya lambat dan kemudian baru di candle keberapa kesekian, misal di sini kita lihat, nah misal dia baru terbentuk di 38 candle, berarti resistennya sini, berarti resistennya semakin lama semakin turun ya. Jadi yang awalnya 17% kita cuma dapat sekitar 12,04% seperti itu. Oke, tapi ini tetap bisa, maksudnya tetap ada harapan kita cuan di ini ya, di saham yang sedang downtrend, tapi biasanya untungnya lebih tipis dibandingkan kita trading di saham yang sedang uptrend. Karena kalau saham yang uptrend itu kan supportnya akan semakin lama semakin tinggi dan resistennya juga semakin lama semakin tinggi, berbeda dengan saham yang sedang downtrend. Jadi sedang downtrend itu resistennya semakin lama akan semakin menyempit ya. Jadi kemungkinan kalau kita tadi dapat bisa estimasi di 17%, lama kelamaan juga kita bisa dapat resisten kita hampir setara dengan area di mana kita masuk ya. Nah di sini misal di sini, nah di sini ya, di sini resistennya, jadi semakin lama semakin menyempit. Bisa jadi kita masuk di harga 216, resisten kita lama kelamaan akan sampai ke 216 juga seperti itu. Jadi kalau yang mau masuk di saham ini harus tahu risk rewardnya seperti apa. Jadi ada kemungkinan kalau masuk ke saham ini dengan di harga 216 dengan cut loss kita 10,15%, satu tick di bawah area ini ketika dia sempat ngejebol dan kemudian mantul ya. Nah untuk resisten pertama terdekatnya bisa di sini di mana ini adalah area rejection sebelumnya, dan kemudian di sini juga ada area rejection sebelumnya, dan selanjutnya ada di resisten downtrendnya ini. Dan kalau resisten downtrend ini berhasil di breakout, berarti dia ada kemungkinan sampai ke resisten horizontal yang ini dimana ini adalah area resisten dan support sebelumnya dari saham Weton ini ya. Oke, kalau dari ininya, dari
dari RSI-nya dia masih berada di area di bawah 50 ya. Jadi area 50 ini masih menjadi area resistennya. Kalau divergennya kita lihat di sini ada divergen ya. Divergen di mana harganya turun di sini. Harganya turun, tetapi dari RSI-nya naik. Nah, di sini ada divergen, ini adalah tanda-tanda ada divergen bullish ya di sini. Oke, jadi kita lihat aja apakah dia nanti berhasil naik menembus area resisten ini untuk membuat pola uptrendnya atau enggak. Jadi tadi ya, kalau dari divergennya dia uptrend, tapi kalau ada divergen bullishnya, tapi kalau dari trendnya untuk saat ini sendiri masih downtrend, di mana garis EMA 50 masih berada di bawah garis EMA 200 dan candle berada di bawah garis EMA 200 EMA 50-nya. Dan saat ini dia masih berada di bawah atau di dalam area resisten downtrendnya. Oke. Jadi tapi ada kemungkinan dia akan di sini akan ada kemungkinan untuk membentuk pola reversal ya, dimana dia sudah berada di area bisa dibilang support terkuatnya untuk saat ini. Oke, jadi kita pantau aja untuk saham weton ini. Tentunya kalau kalian yang mau masuk sekarang, tentunya kita tetap membatasi di bawah area ini ya. Jadi kalau misal ternyata dia nggak naik, nah walaupun ada indikasi divergen bullish ini tadi, nah jadi kalau dia tembus dari area ini, ya udah kita keluar dulu aja, kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Kalau ternyata dia turun, ya kita beruntung ya karena udah keluar dari sini. Tapi kalau kita keluar ternyata dia naik lagi, ya udah kita ambil lagi ketika dia naik dengan volume yang lumayan besar. Oke, selanjutnya ada saham STTA. Salah, STAA. Oke, jadi saham ini kemarin baru aja IPO ya, baru aja IPO di tanggal 10 Maret dan naik 2 kali. Dan kemudian di tanggal 14 dia sudah mulai mulai ARB di sini. Di sini minus 6,95 dan kemudian di sini mulai ada pantulan ya, mulai ada pantulan di sini dan kemudian dia masih berada di atas area ini, dimana berarti ini saya buat area. Jadi kita bisa lihat polanya dengan jelas kita menggunakan time frame 5 menit aja ya. Karena kalau dari time frame daily belum kelihatan. Oke, jadi di sini saya buatkan area seperti ini, dimana ini adalah bisa kita lihat ya. Di sini ketika dia naik dan kemudian dia ARB di sini dan kemudian langsung ngegap seperti ini ya, langsung gap. Dan kemudian kemarin mulai tanggal berapa nih? Tanggal 18 itu ada di sini ya, tanggal 18. Nah, kemarin tanggal 18 di sini dia membentuk pola seperti ini ya, pola seperti ini dan kemudian dia mental langsung turun ke bawah dan sampai ke closingnya di harga 780. Jadi di sini saya buatkan area supportnya ya, area supportnya, dan ini adalah area resisten downtrendnya. Jadi selagi dia masih berada, kalau dari time frame 55 menitnya ya, selagi dia masih berada di atas area 760, berarti saham ini masih aman ya, masih aman. Tapi kalau seumpama dia ternyata turun dari area 760, dia berarti ada kemungkinan untuk lanjut turun lagi ya untuk saham ini, saham STAA ini. Nah, dari ini sendiri berarti saya buat area seperti ini. Oke, jadi kita lihat aja nanti seperti apa pergerakannya. Nah, seperti ini. Di sini ada area supportnya, di sini adalah area supportnya ya di 760. Jadi kalau seumpama dia menjebol area 760, berarti saham ini akan bergerak turun lagi ya. Tapi kalau ternyata dia nanti berhasil nge-breakout area ini, ada kemungkinan dia akan kembali naik atau bahkan menjemput area resisten tertinggi sebelumnya ini di harga 1085. Jadi kita pantau aja untuk saham STAA ini, apakah dia menjebol area 760 atau malah breakout ya. Breakoutnya misal keluar dari harga 810 ya, anggap aja di harga 800-an ya ketika dia breakout dari area ini. Dan di sini saya buat area aja, area tertinggi dari pola ini ya, jadi di harga 850. Oke, jadi kita lihat apakah dia turun ataukah naik ya. Jadi untuk sekarang, untuk saat ini
kita bisa tunggu aja dia kembali ke 760-an dan kita lihat apa yang terjadi untuk saham STA ini. Cuman ini kalau time frame 5 menitan ini cepat ya, kencang ya dibandingkan dengan time frame daily, karena dia 5 menit ya, waktu setiap 5 menit terbentuk satu candle, 5 menit terbentuk satu candle. Jadi tadi ya kesimpulannya, jadi selagi dia belum turun dari area ini, dia berarti masih aman. Selanjutnya kita akan lihat saham coba ini dulu, saya mau lihat RSI-nya. Oh, belum terbentuk ya. Selanjutnya saya mau lihat saham ANJT. Oke, saham ANJT ini berarti masih baru ya, belum ada coretan sama sekali. Kalau kita lihat dari trennya sendiri, oke, trennya bagus ya, sangat-sangat bagus. Garis MA 50 berada jauh di atas garis MA 200 dan candle-candle konsisten berada di atas garis MA 50-nya. Oke, sekarang saya akan buat garis trennya dulu. Saya tarik dari swing low-nya. Oke, jadi ini adalah garis support uptrendnya seperti ini. Dan saya akan buat area rejectionnya di sini. Oke, di sini ya, di sini adalah area rejectionnya. Ketika sampai ke area ini, mereka banyak yang mental ya. Sebenarnya ada lebih tinggi lagi di sini. Coba saya ambil yang ekor yang tertinggi ini aja. Terus ini saya lebarkan sampai ke sini. Oke, jadi ini adalah area rejectionnya. Jadi kalau seumpama saham ANJT ini, coba saya cari supportnya juga dulu. Oke, di sini ada area supportnya. Oke, jadi dimana ini adalah area resisten sebelumnya dan di breakout dan retest di area sini untuk jadi support, dan kemudian dia sudah mendekati area ini. Oke, jadi untuk sekarang untuk saham ANJT ini kita bisa tunggu ya, bisa tunggu dia sebenarnya sekarang dia masih tertahan di area resisten trendline-nya ini, resisten trendline uptrendnya ini, dan tertahan juga di garis MA 50-nya ya. Coba kita lihat kalau kita masuk di harga sekarang untuk risk rewardnya seperti apa. Oke, berarti kalau untuk risk rewardnya kita harus pahami bahwa kalau kita masuk sekarang ya, di harga 1055, kita risk reward kita bisa dibilang 50-50 ya, 1:1 ya. Jadi di sini cut loss kita udah lumayan lebar di persentasenya 17,58, dan resisten tertinggi kita yang bisa kita dapat saat ini adalah di 17,06 ya. Jadi hampir 1:1. Jadi bisa aja dia sampai sini dia kembali reject, atau malah ketika masuk kita beli di sini ternyata dia turun dan kita harus cut loss ya. Jadi untuk saham ini menurut saya bisa kita pantau aja dulu. Kalau sekarang kalau kita masuk ya risikonya kita harus tahu ya 50-50 ya. Jadi kalau kita rugi 17%, kalau kita ternyata dia naik bisa sekitar 17%, bahkan bisa lebih juga ya. Bisa lebih juga karena kalau dia breakout dia akan kemudian lanjut naik ya, karena berarti kalau dia breakout ini kita lihat ada resisten selanjutnya enggak. Oke, saya lihat ada time frame daily-nya, time frame bulanannya. Oke, jadi dia tertingginya ada di sini dan di sini. Selanjutnya kalau yang terdekatnya lagi ada di sini. Oke, jadi seperti ini. Saya lihat daily line-nya lagi. Jadi kalau seumpama dia berhasil nge-breakout area ini, dia akan sampai ke harga 1400 target selanjutnya ya. Misal kita masuk di sini, cut loss 1 tick atau 2 tick aja di bawah area ini, dan resisten kita di sini. Jadi sekitar 11,16% kalau kita masuk di area ketika dia sudah breakout ya. Tapi kalau ternyata dia belum breakout, kita bisa jemput di area sini aja untuk memperkecil tingkat cut loss kita, dan cut lossnya 1 tick di bawah area ini, dan harapan kita resisten kita bisa maksimal sampai ke sini. Bahkan kalau dia berhasil breakout, kita ada harapan sampai ke sini. Melihat dari tren saham ini sendiri masih uptrend ya, masih garis MA 50 masih berada di atas garis MA 200-nya. Dan di sini juga
Kalau kita masuk di sini berarti kita bisa maksimalkan juga mentoknya di sini ya, di bawah garis MA 200-nya, seperti saham, sebentar saya lihat, saham ESIP ya, saya baru ingat kemarin. Nah, saham ESIP ini bukan ESIP, apa ya, sebentar saya cek dulu. Oke, saya lupa jadi sahamnya apa, tapi nanti aja ya di video selanjutnya. Yang pasti kalau yang pasti di saham itu dimana garis MA 200 ini berfungsi menjadi support ya, menjadi support, dan dia kembali mantul ke atas ya, jadi nggak jadi turun ya. Nah, misal seperti ini, dia sudah nge-breakdown area garis MA 50 nya, tapi masih tertahan di atas garis MA 200 dan kemudian mental lagi kembali ke atas ya, seperti itu. Jadi ketika masuk di harga ini, kita bisa pertimbangkan juga garis MA 200 ini untuk menjadi tingkat cut loss kita. Jadi bisa di sini, atau di maksimalnya bisa di bawah garis MA 200 ini kalau mau cut lossnya. Oke, jadi pilihannya seperti itu. Kita bisa masuk di sini, tapi dengan tahu resikonya ya. Ketika masuk di sini, resiko cut loss dan resiko kemungkinan take profit kita itu 1:1 ya. Jadi kita bisa tunggu ketika dia pilihan kedua, kita bisa tunggu ketika dia breakout, atau kita tunggu dia turun ke area ini ya, untuk saham ANJT ini. Nah, kalau di ininya sendiri, kalau di RSI nya sendiri, sekarang dia berada di bawah area 50 ya. Jadi ada kemungkinan area 50 ini berubah menjadi area resisten, dan kemudian ketika dia sampai di sini, dia mental kembali ke bawah, atau area 50 itu akan di breakoutnya. Oke, jadi seperti ini. Ketika sampai mendekati area 50 dan kemudian turun, mendekati area 50 dan kemudian turun lagi, mendekati area 50 dan sudah tembus sedikit dan turun lagi. Tapi kalau dia berada di atas garis 50, jadi ada kemungkinan area 50 akan menjadi area supportnya ketika menyentuh 50 dan dia naik lagi, menyentuh 50 dan dia naik lagi, menyentuh 50 dan dia naik lagi, seperti ini. Ketika di sini ya menyentuh area 50 dan kemudian naik. Jadi kalau dia di bawah, posisinya garisnya di bawah 50, ada kemungkinan untuk 50 itu ada menjadi area resistennya. Oke, jadi ada kemungkinan kalau dari RSI-nya dia akan kembali turun ke bawah ya. Oke, tapi kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa untuk saham ANJT ini. Selanjutnya ada saham KPIG. Nah, KPIG ini sendiri masih downtrend ya, masih downtrend. MA 50 masih berada di bawah garis MA 200 nya, dan ini kita hilangkan aja. Kita udah tahu dia masih downtrend, tetapi dia kalau dari garis ini, support afternya ini, dia masih bergerak stabil ya di atas garis support afternya ini. Jadi saya buatkan garis seperti ini, dimana dia ada pola penolakan di sini, ada pola reversal di sini ketika dia turun dan kemudian dia konsisten naik seperti ini. Oke, sekarang dia sudah berada di area dimana ini adalah area support sebelumnya. Kalau saya tarik seperti ini dan akan terbungkus semua ya. Di sini adalah supportnya, di sini support, di sini support, dan di sini support di breakout, di breakdown, dan kemudian di sini retest untuk menjadi area resisten, dan kemudian di breakout lagi di sini, dan kemudian retest di sini, kemudian naik lagi sampai ke sana, dan kemudian dia masih turun dan tapi masih tertahan di area ini ya. Di sini ada pantulan-pantulan, dan kemarin juga sempat turun nge-breakdown lagi area ini dan masih tertahan di area ini ya. Oke, jadi kalau untuk kalian yang belum punya saham ini, coba kita hitung risk rewardnya ya. Nah, kalau kita masuk sekarang, cut loss kita 1 tick aja di bawah area ini, dimana di bawah area itu adalah garis MA 50 juga berada ya di situ. Sini tadi ya. Nah, di sini kalau di bawah, jadi di sini adalah dua area, di mana area di bawah area support horizontalnya, di bawah support area resisten support trendline-nya, dan di bawah garis MA 50 ya. Jadi maksimal kalau kita masuk di sini di harga 109 closingnya kemarin, cut loss kita di harga 98, jadi sekitar 10,09%, dengan resisten harapan pertama kita ada di sini ya, di harga 126, dimana ini adalah area resisten ya, resisten sebelumnya di sini. Jadi kita akan dapat sekitar 15,60%. Nah, berarti cut loss-nya 10 dan resistennya 15,60%. Dan kalau ini berhasil di breakout, dia bertahan di atas area ini, ada kemungkinan dia sampai ke resisten selanjutnya di sini di harga
140, jadi sekitar 28,44%. Kalau dari ini sendiri kemarin sepertinya ada RSI ya, ini ada divergent ya, dimana di sini ada divergent bearish sebenarnya, divergent bearish, dimana harganya naik tapi RSI-nya malah turun. Tapi kita lihat aja, dan bener ya, di sini dia sudah turun sebenarnya, sudah turun di sini, cuman dia masih tertahan di area support uptrendnya. Jadi kita lihat apakah dia mampu sampai ke atas ini atau enggak. Jadi untuk kalian yang mau masuk di saham ini bisa masuk ya di harga 109, dan cut loss kita 1 tick di bawah area ini, dimana sekaligus kita maksimalkan di bawah garis MA 50 nya, dengan resisten harapan kita tertinggi terdekatnya adalah di 28,44%, tentunya dengan trailing stop yang kuat ya. Ketika dia sampai di sini ternyata dia mental ke bawah, kita bisa jual dulu, bisa take profit dulu, amankan profit yang kita dapat di area sini. Tapi kalau ternyata dia breakout dan bertahan di atas area ini, kita bisa tahan dulu dengan harapan kita dia akan sampai ke harga 140 untuk saham KPIG ini. Oke, kita lihat untuk KPIG sendiri. Kemarin ada akumulasi ya, ada akumulasi di mana broker HP beli sebanyak 7,6 miliar, terus LG 1,5 miliar, dan BK 1,2 miliar. Yang jualan banyak kemarin ada broker AI 3,2 miliar, CC 1,8 miliar. Tapi kalau dari asing sendiri kemarin net sell ya. Tapi dari domestik ada akumulasi untuk saham KPIG ini. Oke. Selanjutnya ada saham Apex. Nah, Apex ini bisa tergolong juga masih baru ya, belum ada coretan sama sekali. Tapi di sini bisa kita lihat ada golden cross ya, dimana garis MA 50 sudah mulai memotong garis MA 200-nya. Oke, kita hilangkan dulu. Kita akan buat garis area support resisten. Di sini saya akan buat trennya, tren mulai mendakinya ya. Dan kemudian saya akan buat area rejection sebelumnya. Oke, di sini berarti ini adalah ketika dia sampai ke sini dan kemudian turun, dan kemudian di sini tertahan lagi dan kembali turun. Oke, berarti sekarang posisinya dia sudah atau masih berada di bawah area ini ya, masih di bawah area ini, dan ada kemungkinan ketika sampai di sini dia akan kembali reject ke bawah ya. Oke, kita lihat kemungkinan dia rejectnya akan kemana. Sini sini saya akan buatkan area, nggak usah jauh-jauh, sini aja berarti. Oke, saya buatkan area di sini. Area breakoutnya ya, istilahnya di sini area breakoutnya, dimana ini adalah area resisten terdekatnya. Jadi ada kemungkinan dia nanti kalau dia mental dari sini, kita bisa tunggu di area ini ya, di area ini tadi. Oke, jadi di area ini saya keluarkan aja garis MA nya. Kalau dia mental dari area ini, kita bisa tunggu di area ini. Misal kita lihat untuk risk rewardnya, coba saya buatkan dulu ininya ya, area selanjutnya, support di bawah selanjutnya. Oke, mungkin di sini. Jadi ini kalau nanti dia reject, kita bisa tunggu dia, kita lihat di area-area ini ya, apakah di area ini dia ada pantulan atau enggak. Jadi ketika dia turun, kita bisa ambil di area ini, misal di harga 765, dengan cut loss mau 1 tick di bawah area ini, atau maksimalnya atau selanjutnya di bawah area resisten support uptrendnya ini, atau di dan itu juga berbarengan dengan garis MA 50 nya ya, atau mau di sini di garis MA 200 tapi udah terlalu lebar ya, cuman ini masih berdekatan ya, tapi itu juga beresiko ya. Jadi kalau menurut saya sih agak was-was ya, dimana kita harus keluarnya agak bingung. Oke, jadi kita keluar di sini, misal masuk di sini 790, cut loss 1 tick di bawah area ini aja ya mungkin ya, kalau masuk di sini. Oke, tapi ini agak membingungkan. Kalau menurut saya sih kita lihat aja actionnya seperti apa ya. Oke, kita bisa lihat nanti ketika dia di area sini, tentunya kita masuk, kita kalau mau masuk juga resikonya itu ya, cut lossnya itu yang agak bingung. Oke, misal masuk di sini, cut loss kita udah terlalu lebar ya, kalau terlalu lebar, karena kalau kita
cut loss di sini nanggung ya, bisa jadi dia sampai di sini dia akan mantul lagi. Jadi terlalu dekat, tapi kalau cut loss kita di sini juga udah terlalu lebar sekitar 15,89%. Kalau kita maksimalkan di bawah garis MA 200-nya itu juga sudah lumayan lebar, tapi sudah dekat dengan garis atau area support sebelumnya ya di sini. Oke, jadi kalau menurut saya pribadi, saya akan tunggu dia kembali reject aja, kembali reject ke area sini ya. Kita tunggu aja dia ke area sini. Kalau dia reject di sini ya, tunggu aja ke area sini biar kita nggak bingung di mana harus take profitnya, atau nggak bingung di mana kita harus cut lossnya ya. Bisa aja dia di sini di area ini dia membentuk pola sideways seperti ini ya, seperti ini. Oke, jadi kalau menurut saya pribadi, saya akan tunggu dia breakout sekalian aja, biar sekalian jelas untuk titik cut lossnya, biar nggak nanggung-nanggung. Breakout sekalian, atau kita tunggu dia turun ke area sini baru kita mulai ambil ya. Oke. Dengan cut lossnya kalau dia turun ke area sini, tentunya di bawah area ini aja, satu tick di bawah area ini. Kalau ternyata kalau dia sudah berada di bawah area ini, berarti dia sudah ngejebol area support sebelumnya, dimana dia kalau di area sini berarti sudah membentuk pola downtrend sendiri. Kalau dari garis MA 50 dan MA 200 nya berarti dia kan sudah bergerak di bawah garis MA 50 dan MA 200. Jadi kalau dia keluar dari area ini ya udah, berarti polanya akan terputus ya, jadi pola uptrendnya akan terputus. Oke. Atau kita bisa jemput dia ketika dia berada di atas area ini, di sini misal, terus cut lossnya satu tick di bawah area ini, dan resisten terdekat kita ada di sini. Resisten terdekat pertama kita harapannya bisa sampai ke sini, dan selanjutnya kita bisa andalkan ekornya ini ya. Oke, maksimal terdekatnya bisa di sini di hampir 50% ya, berarti kalau dia berhasil breakout dari area ini. Oke, jadi seperti itu. Untuk saham Apex ini bisa kita pantau aja dulu pergerakannya seperti apa. Jadi kita tunggu dia reject ke bawah sini aja, biar kita nggak bingung cut lossnya harus di mana. Karena kalau kita masuk di area ini tadi, di area resisten yang tadi, udah terlalu dekat ya. Pertama, kalau kita cut loss di bawah satu tick di bawah area resisten ini, dia sudah terlalu dekat dengan garis MA 50-nya. Kalau kita closingnya di bawah garis cut lossnya di bawah garis MA 50, sedangkan garis MA 200-nya sudah di bawahnya. Kalau kita cut loss di bawah garis MA 200, sedangkan di bawah MA 200 ini sudah sangat dekat lagi ada area support lagi, jadi nanggung ya, nanggung. Jadi kita bisa tunggu aja di area ini aja sekalian, atau ketika dia berhasil breakout aja sekalian. Untuk saham Apex ini kita pantau aja ke depannya seperti apa. Kalau dari RSI sendiri sudah mahal ya, di sini sudah mahal, dia sudah lompat tinggi ke atas sini, jadi ada kemungkinan seperti ini ya ketika dia sampai di sini dan kemudian kembali turun ke bawah sini. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ketika dia sampai di sini, dia turun di sini, dia sampai ke sini ya, di garis, kalau saat ini berarti kondisinya di garis MA 50-nya ya. Kemudian dia sampai ke sini dan ini tertahan ya, tertahan di area 70, dan kemudian kembali turun di sini, kembali masuk lagi ke bawah area 50, dan dia kembali, kalau dari harganya dia kembali ke area supportnya. Oke, jadi kita pantau aja, ini ada kemungkinan dia akan reject ke area ini. Tinggal sabar aja untuk kita mencari titik entry yang pas dan proporsional dari segi cut lossnya. Selanjutnya ada saham MTEL. Oke, MTEL ini sendiri kemarin luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat ini berarti kemarin dia dari harga ini, dari harga kemarin closingnya di tanggal 17 di harga 795 closingnya, dan ternyata di tanggal 18 dia opennya itu dari harga 740 ya. Coba kita lihat di time frame 5 menit ya. Oke, ini kan masih tanggal 17 ya, di harga 795 dia closingnya. Kemudian dia openingnya dari sini di jam 9 tepat, itu dia opennya dari sini, dan kemudian naik, dan kemudian kembali turun lagi. Berarti gapnya luar biasa. Ini siapa yang pasang apa ini, biasanya kayak gini nih adalah order booking ya, ini seperti ini. Jadi mereka beli di harga ini, masang antrian beli di sini, dan ada yang jual ternyata di harga ini 740, dan kemudian baru naik dan kembali turun sini, dan
closingnya di 800. Oke, coba saya lihat untuk mengkonfirmasi. Saya gunakan broker saya ya. Saya mau lihat apakah benar dia opennya di 740 atau bukan ya. Tapi kalau dari polanya seperti ini harusnya dia opennya dari harga itu ya. Kalau dia open di atas ini mestinya hanya ekor. Oke, benar ya, saya menggunakan dari informasi dari Mirror Asset, ternyata dia opennya emang di harga 740 ya, 740, dan tertingginya di 805 ya, 805 dan 805. Kok di sini nggak ada ekor 805 ya? Sebentar, saya buat daily dulu. Ini saya hilangkan aja MA-nya. Di informasi tertingginya di 800 ya, maaf, berarti benar ya. Jadi dia opennya di harga 740 dan tertingginya di 800. Ini luar biasa, ini kelakuannya siapa ini bisa seperti ini. Nah, berarti sekarang kalau kita lihat sendiri, berarti dia sekarang masih berada di area resisten ya, dimana dia masih tertahan di area resisten ini. Oke, di sini ada area resisten, dimana ini bisa kita lihat ini adalah area resistennya. Dan ini adalah ini Fibonacci ekstensi ya, ini berarti ya. Oke, di sini bisa kita lihat di sini ya, dia tertahan di sini di candle ini dan kemudian di breakdown, dan kemudian di candle ini sempat mau nge-breakout ya, cuman hanya ekornya aja yang mampu menyentuh. Dan kemudian di tanggal 18 kemarin emang transaksi yang luar biasa ini. Kalau yang ngambil di bawah sini luar biasa ini, berarti di sini misal dia masuk di harga 740, dia naik, berarti dapat untung sekitar 7,94% ya untuk saham MTEL ini. Tapi untuk saat ini berarti kondisi dia masih tertahan di bawah area resisten ya. Oke, bisa jadi untuk MTEL ini kalau yang mau masuk kita bisa tunggu dia mendekati harga 775 ya. 775 atau di area sini sekalian di harga 760, di mana ini ada area supportnya. Oke, seperti itu. Berarti kalau dia posisinya kondisinya seperti ini bisa kita update lagi ya. Ini kita masukin sini aja karena sudah ada informasi terbaru bahwa dia pernah menyentuh harga 740 ya. Jadi ini supportnya saya perbaharui. Ini saya hapus aja. Oke, jadi ini masih tetap seperti ini. Atau ini Fibonacci ekstensinya saya hapus dulu aja ya. Terus saya gunakan ini, karena kan dia masih bergeraknya berarti masih di dalam area ini. Ini saya hapus aja. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, berarti dia untuk saat ini MTEL ini pergerakannya seperti ini, sideways di area ini ya, di area ini dan ini ya. Oke, jadi kita bisa tunggu dia kembali ke area ini. Kalau area ini ditembus juga nantinya, kita bisa tunggu jemput dia di area ini, dimana ini adalah area supportnya. Oke, atau ketika dia ternyata nge-breakout area ini, kita bisa juga cicil masuk ketika dia sini. Catalystnya 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, atau maksimalnya kalau mau maksimal ya di sini. Dan resistennya harapan kita di sini. Kalau dari MA50 dan MA200-nya, MA200 belum muncul karena masih baru ya. Berarti kalau dari MA50 sendiri dia sudah bergerak di atas garis MA50-nya. Jadi kalau kita masuk ketika dia breakout di sini, kita bisa cut loss-nya 1 tick di bawah area ini atau di bawah area harga area MA50 atau maksimalnya di sini. Oke. Tapi kalau menurut saya ini saham ini masih sangat-sangat labil ya, masih sangat labil. Dan ini juga kalau saya tarik untuk pola yang barunya nggak bisa ya. Nanti aja kita lihat pergerakannya seperti apa. Jadi kalau menurut saya untuk masuk ke saham MTEL ini, saya tunggu aja dia breakout dari area resisten ini ya. Jadi biar bisa lebih jelas pergerakannya seperti apa. Ini benar-benar masih bergerak sideways untuk saham MTEL ini, dan ini juga jarak antara support dan resistennya kalau kita masuk juga sangat sempit-sempit ya. Jadi nggak lebih dari 10%, cuman di bawah 10%-an semua. Misal kalau dari sini ke sini aja ini cuman 11% ya. Padahal ini kan cuma lumayan udah berjarak juga sebenarnya. Oke, jadi untuk MTEL ini kalau menurut saya pribadi, saya tunggu akan dia breakout aja di area ini biar pergerakannya itu lebih jelas aja. Tapi kalau kita dapat nanti ketika dia kembali turun ke sini, kita bisa entry juga ya, bisa entry juga selagi dia
nggak ngejebol area ini, kita nggak masalah, masih bisa hold, dan harapan kita bisa sampai ke 835. Misal seperti ini kita dapat di harga ini, dan resisten kita di sini, cut loss kita 1 tick aja di bawah area ini seperti ini. Oke. Kalau dari RSI-nya sendiri sekarang dia sudah ada mantul ya, mental dari area 50, dan ada kemungkinan dia akan ke area 70. Oke. Selanjutnya ada saham ICBP. Oke, kita lihat ICBP kalau dari trennya sendiri masih downtrend ya, baru aja terjadi dead cross di sini, dan ini dia masih tertahan di area pantulan ini ya, dimana ini ada pantulan area supportnya sebelumnya, dan ini masih tertahan di sini, dan dia juga masih tertahan di area ini, di area ini, dimana ini adalah area support sebelumnya. Di sini resisten, di sini support, di sini support, di sini support, dan kemarin dia sempat nge-breakdown dan masih tertahan konsisten di bawah area ini. Jadi untuk saat ini saham ini masih kurang menarik ya, untuk ditradingkan juga kurang menarik, dan untuk investasi juga masih rawan ya, masih rawan ke gocek. Dia bisa aja dia akan lanjut longsor untuk membentuk pola downtrend yang kuat ya, bentuk downtrend yang kuat, dimana kalau kita lihat sendiri dia sudah jauh dari resisten downtrendnya ini. Kita lihat ya, ini saya hilangkan dulu MA nya biar lebih jelas polanya. Saya gunakan time frame bulanan. Nah seperti ini adalah resisten downtrendnya, dan dia sekarang sudah semakin jauh ya, dan ini support uptrendnya juga sudah ditembusnya, dan untuk areanya sendiri ini adalah area terkuatnya juga sudah ditembusnya untuk saham ICBP ini. Jadi ICBP ini sudah sangat-sangat rawan ya untuk pertama untuk kita trading juga jaraknya sudah sempit, istilahnya resisten atap dan lantai itu udah sempit, dan kalau untuk investasi jangka panjang dia sudah menembus area support terkuatnya, dan dia juga sudah menjauh dari area resisten downtrendnya. Jadi semakin downtrend dia sudah posisinya sudah downtrend, dan semakin downtrend lagi dari candle-candle yang semakin menjauh dari resisten downtrendnya. Oke, kalau dari RSI sendiri dia kemarin sempat jatuh banget di sini, turun sampai ke area 17 ya, dan kemudian sekarang sudah masuk lagi ke dalam area 30-nya. Oke, seperti itu ya kalau untuk ICBP untuk saat ini untuk ditradingkan juga rawan, dan untuk hold jangka panjang juga sudah sangat rawan, dimana dia sudah menembus area support uptrendnya dan juga semakin menjauh dari resisten downtrendnya, dan dari MA50 dan MA200 nya sudah terbentuk dead cross. Selanjutnya ada saham ikan. Saham ikan ini kalau dari sini masih tertahan ya, masih tertahan di area resisten downtrendnya, walaupun dia kemarin sempat nge-breakout tapi masuk lagi, dan di sini di candle hijau ini juga masih di dalam ya, istilahnya masih di dalam. Coba saya buat ini yang pasnya seperti ini ya. Di sini karena tadi kan nggak masuk ya. Oke, jadi dia masih tertahan di area ini, dan ada rejection di area resisten downtrendnya ini. Oke, di sini ya resisten, dan semakin lama semakin turun, dan sekarang dia masih tertahan di area ini, dimana ini area adalah area support. Kita lihat aja nanti apakah area support ini berhasil menahan dia dan kembali dia breakout dari area resisten downtrend ini atau enggak, atau malah kembali dia akan turun ke bawah sini. Untuk saham ikan ini bisa kita awasi ya. Untuk saham ikan ini kalau dari trennya sendiri masih strong downtrend ya, cuman di sini candle-candle sudah bergerak di atas garis MA50, ada indikasi agak membaik sedikit ya untuk trennya. Karena walaupun garis MA50 berada jauh di bawah garis MA200, tapi candle-candle sudah berada di atas garis MA50-nya. Jadi kalau dia kuat seperti ini terus dan berhasil nge-breakout area atau garis MA200-nya ini, ada kemungkinan garis MA50-nya semakin naik dan memotong garis MA200-nya. Tentunya untuk saat ini kita hanya bisa melakukan pengawasan aja di saham ikan ini. Selanjutnya ada saham Sido. Oke, saham Sido ini dia kemarin masih tertahan di area Fibonacci ekstensi ini ya, di harga 1050, dan kemudian kemarin sempat ketika di sini di candle ini di tanggal berapa nih? Di tanggal 16 dia closingnya di harga 1040 ya, dan kemudian di tanggal 17 dia closingnya tepat di harga 1050, dan di sini dia tertahan ya, mental ya, sempat keluar juga ekornya dan mental dari area 1050 ini, dan
kembali closingnya di 1040. Jadi untuk saham Sido ini sekarang dia masih tertahan di area Fibonacci ekstensi 1050. Jadi kalau mau kalian untuk yang mau trading, bisa kita tunggu dia kembali turun ke area sini ke harga 985, atau kita tunggu dia breakout sekalian dari harga 1050 ya, dengan volume yang kuat ya. Tentunya volume yang kuat itu volume yang sudah menembus MA 50 nya. Oke. Kalau kita lihat dari trennya sendiri, saham ini masih sangat-sangat bagus, sangat-sangat bagus. Selagi candle-candle masih bergerak kuat di atas garis MA 50 dan garis MA 50 masih di atas garis MA 200, masih sangat bagus untuk kita hold jangka panjang ya, untuk jangka panjangnya. Tapi kalau untuk trading, kalau untuk masuk, kalau mau masuk di saham ini, kita bisa tunggu aja dia kembali ke area sini untuk mendapatkan harga lebih murah lagi. Atau ternyata dia nggak kembali di sini, kita bisa tunggu dia malah lebih mahal lagi di sini di harga 1050. Oke, tentunya kalau untuk trading kita bisa, kalau masuk di harga breakout 1055 misal, cutlistnya satu tick aja di bawah area ini atau di bawah garis MA 50 nya, itu juga sudah masih sedikit ya, masih tipis ya istilahnya. Tapi nanggung karena di sini juga ada area, jadi sekitar sekalian aja di bawah area sini kalau mau kita masuk dan ternyata dia turun. Dengan resisten kita pertama di Fibonacci ini di harga 1165 di sekitar persentasenya 10,43%. Oke, seperti itu. Jadi untuk Sido ini dari secara tren jangka panjangnya masih sangat-sangat bagus. Dan untuk saat ini sendiri, kalau secara technical analisisnya, dia masih tertahan di area 1050 dan ada kemungkinan dia akan reject kembali ke harga 980-an. Oke, jadi tadi di posisi ini kita bisa tunggu dia di 980 atau kita tunggu mahal sekalian breakout dari area 1050 nya. Oke, selanjutnya ada saham SMKM. SMKM ini sendiri dia baru aja IPO, dan di sini dia turun dan sekarang sudah mulai ada pantulan ya. Ada pantulan sini, saya buat, oh ini belum muncul ya dari MA-nya. Oke, di sini berarti saya akan buat pantulan seperti ini. Ini adalah area supportnya. Ini adalah area supportnya. Jadi kalau kita lihat risk rewardnya sekarang sudah lumayan lebar ya untuk saham SMKM ini. Nah, jadi kita bisa tunggu aja dia mantul lagi ke area ini. Kita bisa jadikan area ini adalah area supportnya ya. Coba kita lihat dari time frame 55 menitnya. Oke, seperti ini. Saya cari resistennya. Oke, kalau dari time frame 5 menitnya ini bisa kita lihat ya di sini. Di sini dia sudah mental ya, atau reject ya. Di sini bisa kita lihat ini adalah area support dan kemudian dia sampai di area ini kemarin dan kemudian dia mental dan kembali turun lagi closingnya di harga 196. Oke, jadi kita bisa tunggu aja dia kembali turun ke bawah sini ya untuk saham SMKM ini. Oke, seperti itu. Kalau kita beli sekarang sudah kemahalan karena resisten kita atau support kita sudah udah tebal ya, udah jauh ya. Atau kita tunggu aja sekalian dia breakout dari area ini, misal di sini di harga 201 ya, misal kita masuk di harga 201 dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area ini, misal seperti ini. Dan harapan kita dia bisa sampai ke resisten sebelumnya. Oke, di sini di harga 231 sekitar 14,90%. Oke, seperti itu ya. Jadi kita bisa tunggu di area sini atau kita tunggu aja breakout sekali dari area ini, dimana kalau dari time frame 5 menit ya bisa kelihatan ya di sini ini adalah area rejectionnya di sini, karena di sini ada area supportnya. Oke, jadi seperti itu. Ini adalah saham 10 saham yang kita review hari ini. Jadi ada saham yang bagus bisa kita masuk, ada juga saham yang harus kita tunggu pergerakannya, tunggu breakout atau tunggu support, tunggu kembali ke area supportnya. Oke, sekian aja dari saya. Semoga analisis ini bermanfaat dan jangan lupa
subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi untuk yang belum subscribe. Dan jangan lupa like dan komen di bawah, terserah apa aja untuk membantu saya untuk mengembangkan channel ini. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum gabung di grup WhatsApp saya, bisa gabung, linknya ada di bawah untuk kita diskusi bareng untuk mengenai saham-saham yang sedang bagus atau trennya sedang menarik ya. Oke, dan itu semuanya gratis, nggak ada dipungut biaya apapun. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.